Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih di kelas biopsikologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tidur, mimpi, dan juga siklus sirkadian. Sebelum kita mulai mengenai pembahasan mengenai tidur, mimpi, dan siklus sirkadian, saya akan memulai materi kali ini dengan sebuah cerita. Nah, ada seseorang, anggap saja nih ya, namanya Budi. Nah, si Budi ini suatu hari dia tuh tertidur di sebuah kamar hotel. Nah, ketika dia tidur lalu dia bermimpi nih, ada sekelompok penjahat yang masuk ke dalam kamarnya dan naik ke atas kasurnya. Nah, karena untuk menghindari penjahat tersebut ya, dia bangun dari kasurnya lalu dia lompat di mimpinya ya. Jadi di mimpinya dia bangun lalu dia melompat keluar dari jendela kamar hotel yang dia tiduri ini. Sayangnya ternyata tidak semua apa yang dia mimpikan itu adalah hal yang tidak nyata gitu. Memang ketika dia didatangi oleh penjahat ya, dan penjahatnya masuk ke kamar itu adalah sebuah mimpi. Namun kondisi di mana dia mencoba melarikan diri dan lompat dari lantai 2 kamar hotelnya itu ke bawah, nah itu ternyata terjadi juga di dunia nyata. Kenapa ya itu bisa terjadi seperti itu ya, sampai akhirnya si Budi ini mengalami luka-luka gitu. Jadi karena dia tidur, dia bermimpi dan dia lompat dalam mimpinya, dan dia ternyata secara dalam dunia nyatanya atau dunia realnya dia juga melompat nih. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari kejadian si Budi ini? Dari sini kita belajar kalau tidur itu ternyata bukan tidur itu bukan merupakan break time atau istirahatnya otak kita gitu. Jadi dalam kondisi kita tidur, otak atau tubuh kita itu tidak mengalami kayak turn off gitu. Otak kita, tubuh kita tuh tidak turn off, tapi dia otak dan tubuh kita tuh hanya melakukan hibernasi gitu ya. Jadi walaupun kita tidur, tapi otak kita dan tubuh kita itu sebenarnya masih tetap berfungsi gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu tidur itu tuh apa gitu ya? Jadi tidur itu adalah sebuah keadaan di mana kesadaran seseorang akan sesuatu itu menjadi menurun. Jadi kesadarannya tuh menjadi turun. Namun aktivitas di otak kita itu tetap memainkan peran yang besar gitu dalam mengatur fungsinya. Jadi walaupun kesadaran kita menurun, tapi aktivitas di otak itu tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi secara teknis nih, tidur itu adalah sebuah periode natural ya, di mana kita atau kesadaran kita ini itu rendah, tapi bukan dalam fase hibernasi seperti misalnya koma, atau seperti ketika kita itu diberikan anestesi total gitu ya ketika mau operasi. Nah, itu kalau dalam koma atau anestesi total itu memang kondisi otaknya berbeda dengan kondisi ketika kita tidur. Nah, manusia ini membutuhkan tidur itu untuk tetap bisa bertahan hidup. Jadi kita tuh sebenarnya tidur juga untuk bertahan hidup loh gitu ya. Karena apa? Karena selama kita tidur, sel-sel dalam tubuh itu melakukan regenerasi di dalam sel. Jadi kalau ibaratnya tubuh kita itu mobil atau motor gitu ya, tidur itu adalah servis. Jadi ketika mobil sama motor kita itu diservis bulanan gitu ya, nah itu kan semua spare partnya diperbaiki ya. Nah begitu juga dengan tidur. Nah ketika kita tidur, semua sel-sel di dalam tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri. Itu namanya regenerasi sel. Nah, ketika dia memperbaiki dirinya sendiri, berregenerasi, sehingga ketika bangun kembali, tubuhnya bisa berfungsi secara optimal, lebih optimal lagi gitu. Nah, tidur juga membantu kita untuk bertumbuh. Jadi bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kelenjar pituitari yang ada di dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon pertumbuhan.
Nah, sebenarnya ini menjelaskan nih, kenapa sih anak kecil, bayi, anak kecil itu tidur lebih banyak dibandingkan kita, orang dewasa. Karena mereka masih sangat membutuhkan si hormon pertumbuhan tersebut. Maka mereka juga ya mereka akhirnya tidur lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, selain itu semua ya, tidur juga ternyata memiliki manfaat untuk fungsi mental kita. Dimana ketika manusia itu tidur dapat membantu manusia untuk meningkatkan memori, untuk meningkatkan skill-skills atau kemampuan, dan juga yang terpenting tidur itu memberikan waktu untuk otak kita mencerna atau mengelola, mengorganisir segala informasi yang kita dapatkan dalam seharian ini. Dan yang terakhir nih, fungsinya kita tidur itu ternyata dengan tidur kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita. Sebuah penelitian terhadap anak berusia 8 tahun yang bernama Armon Aserinsky ya. Sebenarnya penelitian ini dilakukan sendiri nih oleh ayahnya Armon. Karena memang ayahnya Armon itu sedang bersekolah dan seorang dokter dan juga sedang melakukan riset dalam hal tidur dan juga mimpi gitu ya. Nah, ketika Armon tidur itu ya ini penelitiannya sekitar tahun 1950-an lah ya. Nah, saat si Armon tidur ini ayahnya meletakkan elektroda di kepalanya gitu, dan juga melakukan uji elektroencephalograph atau misalnya kita taunya EEG ya. Jadi dilakukan nih uji EEG untuk melihat kondisi listrik atau aktivitas listrik di otak selama sedang tidur. Nah, pada malam itu ketika dilakukan observasi ini gitu ya, ketika Armon sedang tidur, ternyata ada fase-fase di mana listrik atau aliran listrik, gerakan listrik hasil EEG-nya itu cukup rapat atau gelombangnya tuh cukup cepat terjadi. Awalnya bahkan ayahnya Armon tuh merasa, apa ini rusak gitu ya si mesinnya. Tapi ketika dia cek ya ternyata memang tidak rusak mesinnya gitu ya. Memang nah setelah diamati lagi, ternyata ketika kita tidur itu ada beberapa fase nih yang memiliki gelombang yang unik dan gelombang yang berbeda-beda. Sebenarnya salah satunya observasi inilah yang akhirnya membuat para peneliti berpikir, oh artinya ketika kita tidur otak kita itu tidak berhenti berfungsi gitu kan, karena ternyata ketika Armon tidur ya, elektroda ditaruh di kepalanya, hasil EEG-nya menunjukkan tetap ada aliran listrik, yang artinya otak itu tetap bekerja. Dan ternyata juga didapatkan pergerakan aliran listrik atau gelombang yang ada di otak ketika kita tidur itu terjadi pada beberapa fase, yang dimana setiap fasenya itu punya ciri khas gelombang yang berbeda-beda, punya ciri khas gelombang yang unik gitu ya pada setiap fasenya. Nah, dari beberapa periode itu ada periode yang sangat cepat nih. Kok gelombangnya cepat sekali, aliran listriknya sangat padat gitu ya. Nah, gelombang ini yang sangat cepat ini disebut juga dengan rapid eye movement atau periode REM. Nah, periode REM itu adalah periode ketika otak yang tertidur sibuk dengan aktivitas, meskipun sebenarnya tubuh kita itu sedang dalam keadaan tertidur lelap. Jadi ketika tertidur lelap, sangat lelap, justru otak kita malah melakukan berbagai macam aktivitas gitu ya. Nah, dari penelitiannya Aserinsky ini akhirnya mulai nih beralih Aserinsky dan juga rekannya Nathaniel Kleitman ya, mereka kemudian menjadi pionir lah dalam melakukan penelitian tentang tidur. Nah, sejak saat itu spesialis tidur ya mulai mencari atau melengkapi penelitiannya dengan teknologi-teknologi yang ada, dan akhirnya mengamati dan mendapatkan adanya 4 stage dalam tidur yang ditandai dengan pola gelombang otak yang berbeda-beda gitu ya.
Sebenarnya sepanjang hari, selama melakukan aktivitas ini, sistem endokrin itu melepaskan hormon terjaga yang disebut dengan hormon kortisol. Namun, ketika kita mau tidur ya, tubuh kita akan melepaskan hormon melatonin sehingga kita merasa mengantuk gitu. Jadi yang membuat kita mengantuk itu adalah si hormon melatonin ini. Nah, ketika otak kita dalam keadaan rileks tapi kita masih bangun gitu ya. Nah, tingkat aktivitas yang diukur oleh EEG itu adalah berada pada gelombang alfa. Nah, lalu kemudian kita mulai merasa mengantuk dan kita mulai tertidur ya, masih kayak tidur-tidur baru tidur gitulah. Nah, itu tuh transisi nih gelombang otaknya dari gelombang alfa menuju gelombang non rapid eye movement gitu ya. Nah, ini disebut tahap pertama nih. Pada tahap pertama ini sebenarnya kita itu mengalami sensasi yang namanya hypnagogic. Apa ya hypnagogic itu kan? Hypnagogic itu adalah sensasi singkat ketika kita merasa seperti kayak udah tertidur gitu ya. Misalnya kalau teman-teman sedang di kelas, enggak ya, harusnya tidak di kelas ya. Misalnya lagi di jalan gitu ya. Terus dari tersadar lama-lama kayak kok agak ngantuk gitu kan, suka kayak tidur jatuh tapi kayak tersentak. Nah, itu namanya sensasi hypnagogic. Nah, lalu kemudian kita mulai nih lebih rileks lagi dan kita beralih tidurnya kepada tahap non rapid eye movement 2 atau tahap kedua. Nah, di tahap non rapid eye movement 2 ini otak kita itu mulai bekerja dengan menunjukkan adanya aktivitas atau gelombang otak yang lebih cepat ya dari sebelumnya. Biasanya pada kondisi ini kita itu udah tidur nih, tapi kondisinya kayak udah tidur tapi kalau dibangunin tuh cepet gitu, masih mudah untuk dibangunkan. Jadi misalnya jadi kalau misalnya orang baru tidur terus dibangunin langsung bangun, itu artinya dia sedang berada pada periode non rapid eye movement 2. Lalu kemudian pada tahapan non rapid eye movement 3 mulai muncul gelombang delta yang dimana pergerakannya mulai lebih melambat dibanding tahap-tahap sebelumnya. Biasanya pada tahap ini kita itu mulai mengalami mimpi yang singkat. Nah, baru setelah itu masuklah kepada tahapan berikutnya, yaitu tahapan rapid eye movement yang penuh. Nah, tidur yang nyenyak gitu ya, itu adalah tidur yang terjadi pada tahapan rapid eye movement biasanya. Pada tahapan rapid eye movement ini ya, biasanya tuh ditandai ketika kita tidur tapi kok kayak kelihatan bola matanya kayak bergerak-bergerak gitu ya. Nah, itu biasanya menandai kalau seseorang itu sudah berada pada fase rapid eye movement. Nah, pada fase rapid eye movement ini sebenarnya pergerakan mata yang bergerak itu membuat mimpi kita tuh menjadi lebih vivid gitu, atau menjadi lebih jelas secara visual. Kalau misalnya tahap 3 tadi kan mimpinya masih mimpi-mimpi singkat dan belum terlalu jelas gitu ya. Nah, di rapid eye movement ini mimpinya jauh lebih jelas. Nah, sebenarnya regulasi yang terjadi pada kondisi rapid eye movement atau tahapan rapid eye movement ini agak unik dan menarik ya teman-teman. Nah, kenapa tuh unik? Karena pada saat REM ini ya, di korteks motorik yang ada di otak kita itu bergerak sangat aktif. Jadi memberikan sinaps-sinaps yang sangat aktif gitu ya. Namun sinaps-sinaps tersebut itu terhalang nih oleh si batang otak. Jadi batang otak tidak menyampaikan lagi nih sinaps-sinaps atau informasi yang dari korteks motorik kepada sensor motorik. Makanya itu kenapa otak kita itu kenapa akhirnya muncul visualisasi gitu ketika kita bermimpi gitu ya. Karena di otaknya itu memberikan korteks motoriknya bekerja, namun oleh batang otak tidak dilanjutkan ke sensor motorik, makanya tidak terjadi aksi gitu ya. Makanya tubuh kita tetap
rileks, tetap tidur gitu, walaupun di otaknya bekerja dengan cepat. Nah akhirnya si sensasi-sensasi atau informasi-informasi yang diberikan oleh korteks motorik itu masuknya atau hanya sampai hanya dilanjutkan oleh batang otak ke mata. Nah itu yang membuat akhirnya kita bisa memvisualisasikan sebuah kejadian atau bisa memvisualisasikan sebuah mimpi gitu dalam tidur kita. Nah, 4 tahap ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, dan juga REM. Nah, itu tahapan itu setiap 90 menit itu sebenarnya siklusnya terus berganti gitu. Jadi dari non-REM 1, 2, 3, lalu REM itu 90 menit, nanti balik lagi dia. Jadi muter terus dari kita mulai tidur sampai akhirnya kita terbangun. Siklus ini terus berinteraksi secara bolak-balik lah selama kita tidur gitu ya. Dari sini, dari tadi yang sudah dijelaskan, jelas ya kita jadi paham gitu kalau kita tuh sebenarnya tidur itu sebenarnya adalah hal yang sangat penting gitu. Nah, karena tidur itu ada hal yang sangat penting, kurang tidur itu pasti berdampak buruk nih bagi kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Karena ketika kita kurang tidur ya, itu akan cukup banyak hal tadi, sel-sel tidak beregenerasi gitu. Akhirnya secara fisik kemampuan kita juga pasti tidak optimal, kayak mobil yang diservisnya nggak benar gitu ya. Jadi keluar dari bengkel ya perbaikannya nggak terlalu banyak gitu, hanya sedikit perbaikan aja. Nah lalu selain itu untuk kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh, karena kurangnya tidur itu bisa mempengaruhi kerja hormon yang akhirnya akan mempengaruhi suasana hati, juga akan mempengaruhi kapabilitas fungsional tubuh kita gitu ya. Dan ketika seseorang itu kurang tidur, ternyata berbagai macam penelitian juga menunjukkan kalau itu merupakan sebuah prediktor dari depresi. Jadi ketika seorang merasa depresi, itu biasanya ditandai dengan tidur yang tidak berkualitas. Nah, selain itu kurang tidur juga dapat menyebabkan penekanan nih pada sistem kekebalan tubuh dan memperlambat waktu reaksi. Jadi kalau kita kurang tidur, kita tuh jadi tidak bisa cepat memberikan reaksi gitu ya terhadap sebuah situasi. Itu kenapa kalau orang kurang tidur sebaiknya tidak menyetir, sebaiknya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan reaksi yang optimal atau reaksi yang cepat, karena itu akan sangat berbahaya. Tadi sempat kita bahas ya, pada saat periode REM itu otak kita itu melakukan aktivitas yang akhirnya membuat kita itu bisa bermimpi. Nah sebenarnya banyak hal ya, kalau teman-teman ingat gitu ya, ada kadang-kadang kita ingat mimpi kita, kadang-kadang kita nggak ingat apa itu mimpi. Kadang mimpinya juga kok nyambung banget, real banget rasanya, tapi kadang-kadang juga mimpinya tuh aneh banget, kayak bisa aja tiba-tiba kita ketemu di mimpinya, oh ternyata di mimpi ini kita jadi pacarnya seseorang yang memang idol gitu ya, atau misalnya aktor terkenal gitu. Kayak everything itu can happen di dalam mimpi gitu. Jadi mimpi itu memang sangat beragam. Apapun bisa terjadi dalam mimpi, baik itu yang memang masuk akal sampai hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Namun ternyata sebenarnya sebagian besar rata-rata mimpi itu biasanya hanya membongkar atau merombak apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang belakangan sedang kita pikirkan gitu ya. Misalnya nih kita lagi sering scrolling Instagram gitu ya, melihat aktor-aktor tertentu gitu ya, misalnya di Instagram lagi sering ngeliatin siapa nih, misalnya lagi sering ngeliatin V BTS atau Jungkook BTS gitu ya, terus akhirnya pas lagi tidur mimpi jadi pacarnya Jungkook BTS gitu misalnya. Nah kenapa itu bisa jadi? Karena memang otak kita itu ya apa yang tadinya terekam gitu ya ketika kita sadar, itu beberapa ada yang masuk ke alam bawah sadar dan akhirnya muncul ketika
kita sedang bermimpi. Nah, sebenarnya hal ini juga nantinya menjelaskan kenapa orang-orang yang punya yang sedang mengalami masalah-masalah dalam hidupnya, orang-orang atau individu-individu yang punya trauma-trauma tertentu cenderung lebih sering memiliki mimpi yang buruk gitu ya, dan orang-orang yang cukup enjoy dan menikmati hidupnya akan jauh lebih sering memiliki mimpi yang memang baik gitu. Kalau kita bicara soal mimpi, tentunya nih tidak akan jauh-jauh dari kakek kita. So kenal ya bilangnya kakek kita, itu Sigmund Freud. Nah, memang Sigmund Freud adalah tokoh yang sangat sering membahas tentang mimpi gitu ya. Bahkan Sigmund Freud punya sebuah buku ya yang diterbitkan tahun 1900, di mana judulnya itu adalah The Interpretation of Dream gitu, The Interpretation of Dream. Dimana di situ Freud itu mengusulkan tentang mimpi, bagaimana mimpi itu merupakan sebuah pemenuhan keinginan kita yang memang ketika kita sadar itu tidak bisa kita penuhi keinginan tersebut. Nah, Sigmund Freud ini percaya nih kalau misalnya mimpi itu dipicu oleh keinginan yang ditekan dan tidak dapat diterima. Nah, biasanya menurut Freud mimpi itu seringkali sifatnya itu adalah sangat seksual gitu ya. Nah, Freud juga berpendapat kalau misalnya mimpi itu mewakili keinginan-keinginan kita yang tidak dapat kita realisasikan ketika kita dalam fase terjaga atau fase conscious. Jadi bisa dibilang mimpi itu adalah sebuah versi tersamarnya dari mimpi nyata kita. Jadi keinginan ya, atau keinginan kita atau mimpi nyata yang kita punya. Nah, ketika kita tidur, kita bermimpi. Nah, keluarlah segala keinginan-keinginan nyata kita itu pada mimpi, atau disebut juga dengan mimpi laten. Ketika bicara soal tidur, bicara soal mimpi gitu kan, itu kan berarti adalah sebuah periode ya. Tidur itu dari tadi ada sadar, lalu ketika kita tidur itu kesadarannya menurun, dan siklus itu terus terjadi selama 24 jam gitu. Jadi dari 24 jam itu dari periode tidur, periode bangun, tidur lagi, bangun lagi. Nah, siklus yang terjadi terus-menerus selama 24 jam itu dari sadar dan tidur itu dinamakan dengan siklus sirkadian. Siklus sirkadian ini erat kaitannya dengan isyarat yang ada di lingkungan atau disebut juga dengan Zeitgeibers ya. Jadi si Zeitgeibers ini itu adalah siklus yang terjadi di sekitar kita, gelap, terang gitu ya. Yang dimana kondisi gelap terang yang ada di sekitar kita itu memberikan petunjuk kepada badan kita mengenai waktu, kapan waktunya bangun, kapan waktunya tidur gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh si Zeitgeibers tadi. Adanya Zeitgeibers dan juga ritme sirkadian itu membuat sebenarnya tubuh kita itu tahu alarmnya. Oh, ini sudah terang, waktunya bangun. Oh, ini gelap, waktunya kita untuk istirahat gitu. Jadi tubuh kita mempelajari hal tersebut. Namun ada memang nih beberapa kondisi ya di mana tubuh kita itu mengalami gangguan pada siklus sirkadiannya. Misalnya pada kondisi kita jet lag ya, habis melakukan penerbangan yang cukup jauh, dan di mana penerbangan itu ada pergantian jam yang waktu atau Zeitgeibers ya yang cukup cepat. Jadi tidak seperti biasanya. Si jet lag ini bisa terjadi ketika Zeitgeibers yang mengontrol fase berbagai ritme sirkadian itu dipercepat selama proses penerbangan gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita nih terbang menuju ke arah timur, biasanya itu Zeitgeibersnya itu menjadi dipercepat ya, karena kan di sini misalnya jam berapa terus ke sana udah lebih cepat gitu. Tapi kalau kita ke arah barat itu diperlambat gitu, karena misalnya berangkatnya di penerbangan tuh 8 jam, berangkatnya tadi jam 1 siang, harusnya nyampe jam 9 pagi, harusnya nyampe jam 9 malam.
tapi karena ke arah barat ada perbedaan waktu, akhirnya nyampainya itu masih jam, let's say masih jam 3 gitu. Padahal kita 8 jam, tapi pas sampai sana hanya beda 2 jam gitu ya. Nah itu sebenarnya membuat ritme sirkadian kita tuh bingung. Nah itu akhirnya biasanya menyebabkan sulit tidur, atau akhirnya ya badannya jadi tidak nyaman gitu, karena sebenarnya badan kita tuh sedang memproses ya, otak kita sedang memproses, oh ini sebenarnya fase apa ya, fase bangun atau fase tidur gitu. Atau gangguan pada siklus sirkadian lainnya itu adalah biasanya terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang shifting, yang ada shift-shiftnya gitu ya, yang menyebabkan dia nih harusnya kan ketika gelap itu badan kita lelah dan kita tidur, tapi karena shifting work jadinya malam kita malah harus bangun gitu, harus terjaga, sedangkan siang harus tidur karena harus istirahat, nanti malam akan kerja lagi. Kalau misalnya pastinya orang-orang yang mengalami bekerja pada shifting works ini punya ritme sirkadian yang akan mengalami gangguan nih akhirnya pada ritme sirkadiannya, dan akan mengalami gangguan juga atau hambatan pada kualitas tidurnya gitu ya. Tentu saja ketika tidur malam kita itu tidak berkualitas, itu pasti dapat mempengaruhi kehidupan dan fungsi kita gitu ya, karena kan tadi tidur itu sebenarnya banyak sekali fungsinya untuk tubuh kita. Nah dalam ranah medis, tidur yang berkualitas ini dikategorikan sebagai gangguan tidur. Ada banyak sekali gangguan tidur yang ada ya, mungkin yang paling teman-teman tahu atau yang paling sering terdengar itu adalah insomnia gitu ya, dimana kondisi insomnia ini adalah seseorang yang sulit sekali untuk tidur pada malam hari gitu ya, atau justru malah tidur terus menerus sepanjang hari. Atau ada lagi nih yang disebut juga dengan narkolepsi. Narkolepsi itu adalah kondisi di mana penderitanya ini mengalami kesulitan dalam menahan ngantuk. Jadi si penderita narkolepsi ini kadang-kadang bisa tidur kapan aja. Jadi kayak nggak bisa nahan ngantuk, kalau udah ngantuk langsung tidur blok gitu. Dia tidak peduli dia lagi ngapain, dia tidak peduli dia lagi di mana gitu. Nah, narkolepsi ini biasanya disebabkan karena kekurangan neurotransmitter hipokretin ya, yang dimana si hipokretin ini membantu kita untuk tetap terjaga atau tetap terbangun. Karena kekurangan hipokretin, makanya dia jadi mudah sekali merasa ngantuk dan sulit sekali untuk menahan ngantuknya gitu. Jadi bisa tiba-tiba tidur aja, nggak tahu, tidak peduli situasi lingkungan yang ada. Ada juga nih yang namanya sleep apnea, atau sleep apnea ini adalah kondisi di mana nafasnya itu berhenti ketika sedang tidur. Makanya biasanya sleep apnea ini terjadinya tuh kayak lagi tidur terus tiba-tiba batuk-batuk atau tiba-tiba kayak gitu. Jadinya dia tersedak, terkaget, dan akhirnya membangunkan kita dari tidur gitu ya. Atau mungkin yang teman-teman suka dengar ketindihan, rep-repan gitu ya. Nah itu dalam istilah medisnya namanya sleep paralysis, di mana kondisi sleep paralysis ini adalah ketika mata kita itu ketika kita pada fase terjaga, namun tubuh kita belum siap untuk terjaga. Jadi kayak nggak sinkron nih antara motorik dan juga otak. Otaknya sudah bilang kalau kita sudah fase terjaga, tapi motoriknya belum siap. Makanya akhirnya yang terjadi adalah kita kayak bangun tapi kok susah buat gerakin tubuh. Dan masih banyak lagi sebenarnya gangguan-gangguan tidur lainnya, seperti parasomnia, terus juga RLS atau restless leg syndrome. Lalu juga ada sleep behavioral disorder atau RBD ya. Ada hipersomnia, dan yang terakhir itu ada periodic limb movement disorder atau PLMD. Jadi banyak sekali ya gangguan-gangguan tidur. Nah itu biasanya setiap gangguan tidur itu pasti berpengaruh terhadap fungsi-fungsi
kita atau fungsi-fungsi individu yang mengalami gangguan tersebut, hingga akhirnya mengalami juga kondisi-kondisi penyertanya. Ada yang akhirnya ada yang mengalami kesulitan tidur karena memang punya traumatic event yang akhirnya membuat dia sulit tidur atau banyak masalah gitu ya. Dan ada juga yang karena punya gangguan tidur akhirnya punya masalah mental. Jadi memang saling terkait satu sama lain gitu ya, antara kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kualitas tidur. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tidur, mimpi, dan juga siklus sirkadian. Semoga teman-teman bisa mengambil segala informasi positifnya dari video ini dan semakin memahami lagi tentang apa itu biopsikologi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.